Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan dengar mana rema, tapi sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak bersyukur kalau hari ini kami boleh menginjak tahun yang baru, tahun 2024. Sekalipun kami tidak tahu apa saja yang akan terjadi, tapi kami percaya hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan memberikan kami pertolongan, perlindungan, dan berkat rohani jasmani yang kami butuhkan. Sebentar kami dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan urapi semua yang mendengar kebenaran ini, supaya kebenaran ini menjadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini hari yang pertama dari tahun 2024. Kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema, apa yang baru. Pengkhotbah 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Pengkhotbah 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru. Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang tahun baru, sebenarnya apa yang baru dari tahun yang baru? Sebab waktu tetap berjalan sama. Selama 24 jam setiap hari, tidak tambah jam. Bumi juga tetap berputar pada porosnya. Matahari terbit di ufuk timur dan akan tenggelam di ufuk barat. Hari juga tetap berganti dari pagi, siang, sore, dan akhirnya malam tiba. Semuanya terlihat sama dan berjalan sama juga. Yang membedakan adalah pemaknaan dan hikmahnya. Setelah kita mengevaluasi tahun-tahun yang sudah kita lewati, lalu kita merenungkan apa yang masih kurang, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan dalam tahun yang baru ini. Pergantian tahun biasanya selalu identik dengan kesempatan, semangat, pengharapan, komitmen yang baru. Ada semangat untuk berubah atau memperbaiki kekurangan yang kita sadari. Pertanyaannya, tahan berapa lama? Seiring dengan berjalannya waktu, semangat itu menguap, jadi luntur dan dingin. Harapan tinggal harapan. Sebab tahun baru tidak membuat bumi menjadi baru dan segala sesuatunya jadi baru. Kalau kita tidak melakukan resolusi, menetapkan target dan pencapaian baru. Komitmen baru. Tahukah kita Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa di akhir bulan pertama 50% orang mulai lupa akan komitmen yang pernah dibuatnya di awal tahun. Pada pertengahan tahun 75% orang sudah tidak menjalankan komitmen yang dibuat pada awal tahun. Di akhir tahun, 95% orang sudah lupa bahwa ia pernah berkomitmen pada awal tahun. Jadi bagaimana kita menjalani tahun yang baru, tahun 2024 ini? Yang kita tidak tahu peristiwa apa saja yang akan mewarnai hidup kita. Masing-masing orang punya cara yang berbeda dalam merayakan tahun baru. Tahun baru juga dirayakan dengan berbagai cara yang berbeda di seluruh dunia. Di Jepang, masyarakat mengenakan baju baru dan menghiasi rumah mereka dengan ranting-ranting pohon bambu dan pinus yang melambangkan umur panjang. Di Skotlandia, tahun baru dirayakan bersama teman-teman atau keluarga dengan bersantap malam, bertukar hadiah tak lama setelah tengah malam. Di Yunani,
Anak-anak menaruh sepatu dekat perapian dan berharap Santa Basil akan mengisi sepatu mereka dengan hadiah. Tapi ada juga yang melewatkan tahun baru bersama teman-teman, makan bersama, pesiar bersama, melakukan permainan dan menikmati perbincangan yang menyenangkan. Bapak Ibu saudara sekalian, masa, musim dan tahun termasuk tahun baru ini berada dalam tangan Allah. Pemazmur berkata dalam Mazmur 31 ayat yang ke-16 bagian A, masa hidupku ada dalam tanganmu. Sebagai orang Kristen kita tidak perlu takut karena kebaikan Allah itu berlimpah dalam hidup kita. Di ayat 20, kita harus berjalan bersama Kristus setiap hari supaya kita dapat berkata seperti pemazmur berkata, tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata engkaulah Allahku. Di ayat 15. Tetapi ada satu hal lagi yang harus kita usahakan, dan dengan pertolongan Roh Kudus penolong itu kita mampu menjadi manusia baru. Seperti Rasul Paulus berkata pada jemaat Korintus dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari perhatikan apa yang Paulus katakan, Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, bukan di dalam gereja, bukan di dalam komsel atau persekutuan doa, tapi di dalam Kristus. Mengapa saya berkata seperti itu? Sebab dalam gereja, dalam komsel, dalam persekutuan doa belum tentu ada di dalam Kristus. Menjadi manusia baru berarti memiliki pola pikir yang berubah. Gaya hidup seseorang harus berpadanan dengan statusnya. Demikian juga kita sebagai orang percaya harus hidup berpadanan dengan status kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Meninggalkan tabiat lama atau manusia lama, meningkatkan manusia roh kita dengan mendisiplin diri dalam perkara-perkara rohani. Jam doa ditambah, jam bersekutu dengan firman Tuhan juga ditambah, supaya manusia rohnya menjadi kuat dan bukan manusia dagingnya yang kuat. Kalau rohnya kuat, manusia dagingnya lemah. Tapi sebaliknya kalau manusia dagingnya kuat, manusia rohnya yang lemah. Kemudian, menjadi ciptaan baru juga berarti memiliki karakter Kristus dalam hidup. Orang Kristen adalah orang yang telah mengalami transformasi. Dan transformasi itu menyangkut sikap dan prinsip hidup terdalam yang akhirnya terwujud dalam hidup keseharian. Dan jangan takut dalam menjalani kehidupan ini. Kita membaca Yeremia 51 ayat yang ke-46. Yeremia 51 ayat yang ke-46. Biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Apabila tahun ini datang kabar ini dan tahun kemudian kabar itu. Apabila kekerasan merajalela di negeri dan penguasa lalim melawan penguasa lalim. Setiap tahun kita bisa mendengar kabar-kabar. Kabar yang menakutkan, menggelisahkan, bukan hanya setiap tahun, tapi setiap hari, setiap saat kita juga bisa mendengar kabar-kabar yang menggelisahkan, mengkhawatirkan. Tetapi kalau kita dengar kabar dari sorga, firman Allah, itu selalu memberi kita kekuatan dan penghiburan. Musa dalam kitab Ulangan 31 ayat yang ke-6 berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
Ini jaminan yang luar biasa bagi orang yang hidup takut akan Tuhan dan hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan berjalan menyertai kita, Dia tidak membiarkan kita dan Dia tidak meninggalkan kita. Selamat tahun baru, berkat Tuhan menyertai kita yang mengikuti kehendak-Nya dan berjalan dalam rencana Tuhan yang indah. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang masih kami dengar di hari pertama dari tahun yang baru, tahun 2024 ini. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami sepanjang tahun ini dan seumur hidup kami ke dalam pemeliharaan Tuhan. Kami yakin ketika kami berjalan dalam kehendak Tuhan, hidup dalam kebenaran firman-Mu, maka jaminan pemeliharaan perlindungan Tuhan akan semakin nyata dari hari ke hari dalam hidup kami. Berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini, dan biar Roh-Mu yang kudus menolong kami, memampukan kami melakukan kehendak Tuhan, sehingga hidup ini makin berkenan kepada Tuhan. Apa saja yang hendak kami lanjutkan sepanjang hari ini, kami tetap mohon berkat Tuhan menyertai kami. Kami menjaga hati dan menjaga langkah kami untuk tetap berada dalam kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.